Kisah sukses Raffi Ahmad bisa menjadi inspirasi banyak orang. Raffi Ahmad merupakan artis tanah air yang karirnya masih cemerlang hingga saat ini. Sebaiknya subscribe dulu biar tidak lupa ya bestie, karena kami akan mengulas detail Sultan Andara ini di video-video selanjutnya. Mengawali karier sebagai bintang sinetron, Raffi Ahmad pun merambah ke dunia tarik suara hingga presenting. Namun kini Raffi melebarkan sayap di dunia bisnis. Banyak bisnis yang digelutinya saat ini membuatnya menjadi pengusaha sukses. Bahkan tidak sedikit orang yang tertarik dengan kehidupan Raffi saat ini. Kendati demikian, dengan apa yang dia miliki saat ini tentu bukan hal yang mudah. Banyak perjuangan yang ayah dua anak itu lalui. Nah, kali ini Celebrities It akan merangkum kisah sukses Raffi Ahmad. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ulasannya. Kisah sukses Raffi Ahmad, 1. Mengawali karier sebagai figuran. Raffi Ahmad mengawali karier sebagai seorang model. Kemudian dia mencoba casting di beberapa rumah produksi. Saat awal karier ternyata Raffi hanya mendapatkan bayaran Rp50.000 hingga Rp100.000 loh. Namun, dia pun terus bekerja keras tanpa henti. 2. Mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Pantang menyerah adalah hal yang kerap dilakukan Raffi di awal kariernya. Dia selalu memanfaatkan peluang yang ada. Salah satunya kesempatan di dunia tarik suara dengan bergabung di grup vokal Bukan Bintang Biasa, BBB. Dia juga sempat membawakan beberapa judul lagu bersama mantannya, Yuni Shara berjudul 50 tahun. Dan juga beberapa lagu lainnya bersama sang istri, Nagita Slavina. 3. Mendalami dunia presenting. Pada 2008, karier akting Raffi Ahmad semakin bersinar. Namanya semakin dikenal luas sebagai presenter program dahsyat di RCTI sejak 2009. Sejak saat itu dia semakin memantapkan diri sebagai presenter televisi. Bahkan wajahnya kerap muncul di beberapa stasiun televisi dalam satu hari. 5. Menjajal bisnis. DH, subscribe dulu biar tidak lupa ya besti. Meskipun sudah sukses sebagai seorang publik figur, Raffi tak mau puas begitu saja. Dia pun mulai menjajal dunia bisnis di bidang kuliner dan fashion. Namun kini merambah ke properti dengan memiliki resort mewah di Bali dan Padang, pemilik Rans Entertainment, bisnis kecantikan, bisnis penyewaan pesawat jet pribadi, pemilik klub sepak bola Rans Nusantara FC, dan beberapa bisnis lainnya. 6. Dikenal sebagai Sultan, dengan banyaknya bisnis yang dia miliki, pastinya Raffi Ahmad memiliki kekayaan melimpah. Tak heran bila dia disebut sebagai Sultan Andara. Selain tajir melintir, Raffi juga dikenal sebagai sosok yang loyal kepada semua orang. Selanjutnya kita bahas sumber kekayaan Raffi. Subscribe dulu ya besti. Jakarta, CNBC Indonesia. Raffi Ahmad merupakan salah satu selebriti yang paling populer di tanah air, dengan jumlah pengikut Instagram lebih dari 57 juta. Akun milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia dari jumlah pengikut. Tidak hanya itu, pelanggan di kanal YouTube milik mereka juga salah satu yang terbanyak, dan berada di posisi 4 secara keseluruhan di Indonesia dengan total pelanggan mencapai 22,6 juta. Lalu, dengan banyaknya pengikut atau followers, berapakah kekayaan artis yang juga sering muncul di berbagai program televisi tanah air tersebut? Apakah pasangan ini termasuk salah satu orang terkaya di tanah air? Berdasarkan daftar 50 taipan terkaya Indonesia yang baru saja dirilis Forbes, nama Raffi Ahmad tidak muncul, dengan batas terbawah, cut off, diisi oleh Kartini Muljadi dan keluarga yang merupakan pemilik dari perusahaan farmasi Tempo Scan Pacific, TPSC, dengan kekayaan bersih diperkirakan sebesar Rp695 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp9,97 triliun dengan asumsi kurs Rp14.350 US dollar. Karena absennya Raffi di daftar tersebut, sudah pasti bahwa kekayaannya tidak mencapai Rp9,97 triliun. Akan tetapi,
kekayaan suami Nagita Slavina ini hampir bisa dipastikan masih sangat besar dan jauh di atas kekayaan rata-rata masyarakat Indonesia, meskipun sulit dipastikan secara rinci berapa total kekayaan yang dimiliki oleh Raffi dan Nagita. Besaran kekayaan mereka setidaknya dapat terlihat dari sumber pendapatan dan beragam aset signifikan yang dimiliki. Raffi memiliki beberapa sumber pendapatan utama, di antaranya adalah konten YouTube, acara televisi, menjadi duta merek, brand ambassador, hingga iklan dan endorsement dari akun Instagram, konten YouTube. Meski baru bergabung di platform milik Google tersebut pada 27 Desember 2015, kanal atau channel YouTube Rans Entertainment mampu mengumpulkan 22,5 juta subscriber. Konten dalam channel Rans Entertainment telah ditonton lebih dari 4,94 miliar kali di situs tersebut. Tentu jumlah tayangan dan pengikut atau subscriber berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari YouTube. Selipan iklan secara otomatis dilekatkan apabila konten sesuai dengan aturan yang disyaratkan. Selain itu, YouTuber seperti Raffi juga dapat memperoleh pemasukan lain dari konten sponsor dengan merek atau perusahaan tertentu secara langsung di luar iklan. Perusahaan yang melacak statistik dan analitik media sosial, Social Blade, memperkirakan pendapatan tahunan Rans dari iklan berada di kisaran 577,8 ribu dolar Amerika hingga 9,72 juta dolar Amerika. Ini setara sekitar Rp8,29 miliar hingga Rp132,02 miliar. Sebagai informasi, Social Blade menggunakan asumsi bahwa pendapatan per 1000 tayangan, cost per thousand views CPM, berada di angka $0 Amerika dan 25 sen $4 Amerika, acara televisi. Meskipun saat ini Raffi terlihat semakin gencar melakukan ekspansi, khususnya YouTube. Sebelumnya Raffi memulai karier sebagai artis yang kerap muncul di beragam acara televisi lintas stasiun TV, masih mempertahankan pekerjaan utamanya yang wara-wiri di layar kaya. Dengan frekuensi yang tinggi, pendapatan dari acara televisi tidak bisa dipandang sebelah mata. Raffi tidak pernah secara pribadi mengungkapkan total pendapatan dari acara TV, akan tetapi dalam wawancara dengan Ruben Onsu dalam acara podcast miliknya, Ruben menyebut pendapatan Raffi satu episode mencapai Rp150 juta. Meskipun Raffi membalas dengan menyangkal klaim tersebut, duta merek, kesepakatan bisnis untuk menjadi duta merek tertentu memang nilainya susah ditaksir, apalagi dengan kompleksnya perjanjian antara kedua belah pihak. Satu hal yang mungkin bisa dipastikan adalah, semakin besar perusahaan yang diwakilkan maka semakin besar pundi-pundi yang dapat diperoleh. Saat ini diketahui Raffi menjadi duta dari perusahaan pengiriman Si Cepat Express dan salah satu produk kecantikan yang berhasil memampangkan muka pesohor Indonesia di salah satu papan iklan di Times Square, New York. Penghasilan Instagram. Penghasilan dari Instagram merupakan salah satu yang paling sulit ditaksir, mengingat perjanjian antara pihak pengiklan dan pemilik akun yang akan memberikan endorsement dapat berbeda-beda antara tiap klien. Meski demikian, salah satu website, itnoxinfluencer.com, memperkirakan akun Raffi yang memiliki engagement atau tingkat keterlibatan 0,3% dapat meraup Rp100 juta untuk setiap postingan. Selain pendapatan dari berbagai sumber tersebut, Raffi juga memiliki beberapa aset signifikan. Di luar koleksi jam mobil dan barang mewah lainnya, dua aset utama yang dimiliki adalah rumah produksi dan klub sepak bola. Sebelumnya, perusahaan induk grup Omtek, Petang Elang Mahkota Teknologi Tbk, EMTK, telah menyatakan akan berinvestasi di perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad, Rans Entertainment. Rencananya, grup Omtek akan berinvestasi melalui entitas anak, Petang Indonesia Entertainment Group, anak usaha dari Petang Surya Citra Media Tbk, SCMA. Dalam rilis di Keterbukaan Informasi, 12/11, Corporate Secretary Emtek menyebutkan investasi tersebut adalah sebesar Rp248 miliar secara bertahap untuk kepemilikan saham berkisar 17% pada Rans Entertainment. Dengan angka tersebut,
Valuasi Rans diperkirakan mencapai Rp1,45 triliun. Selain itu Raffi dan pengusaha Indonesia lainnya Rudi Salim Ikuta mengakuisisi klub sepak bola Cilegon United FC. Klub yang kemudian namanya diganti menjadi Rans Cilegon FC saat ini berlaga di kompetisi Liga 2 Indonesia. Selain pendapatan dari berbagai sumber tersebut, Raffi juga memiliki beberapa aset signifikan. Di luar koleksi jam mobil dan barang mewah lainnya, dua aset utama yang dimiliki adalah rumah produksi dan klub sepak bola. Sebelumnya, perusahaan induk grup Omtek, Petang Elang Mahkota Teknologi Tbk, EMTK, telah menyatakan akan berinvestasi di perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad, Rans Entertainment. Rencananya, grup Omtek akan berinvestasi melalui entitas anak, Petang Indonesia Entertainment Group, anak usaha dari Petang Surya Citra Media Tbk, SCMA. Dalam rilis di Keterbukaan Informasi, 12/11, Corporate Secretary Emtek menyebutkan investasi tersebut adalah sebesar Rp248 miliar secara bertahap untuk kepemilikan saham berkisar 17% pada Rans Entertainment. Dengan angka tersebut, valuasi Rans diperkirakan mencapai Rp1,45 triliun. Selain itu Raffi dan pengusaha Indonesia lainnya Rudi Salim Ikuta mengakuisisi klub sepak bola Cilegon United FC. Klub yang kemudian namanya diganti menjadi Rans Cilegon FC saat ini berlaga di kompetisi Liga 2 Indonesia. Selain pendapatan dari berbagai sumber tersebut, Raffi juga memiliki beberapa aset signifikan. Di luar koleksi jam mobil dan barang mewah lainnya, dua aset utama yang dimiliki adalah rumah produksi dan klub sepak bola. Sebelumnya, perusahaan induk grup Omtek, Petang Elang Mahkota Teknologi Tbk, EMTK, telah menyatakan akan berinvestasi di perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad, Rans Entertainment. Rencananya, grup Omtek akan berinvestasi melalui entitas anak, Petang Indonesia Entertainment Group, anak usaha dari Petang Surya Citra Media Tbk, SCMA. Dalam rilis di Keterbukaan Informasi, 12/11, Corporate Secretary Emtek menyebutkan investasi tersebut adalah sebesar Rp248 miliar secara bertahap untuk kepemilikan saham berkisar 17% pada Rans Entertainment. Dengan angka tersebut, valuasi Rans diperkirakan mencapai Rp1,45 triliun. Selain itu Raffi dan pengusaha Indonesia lainnya Rudi Salim Ikuta mengakuisisi klub sepak bola Cilegon United FC. Klub yang kemudian namanya diganti menjadi Rans Cilegon FC saat ini berlaga di kompetisi Liga 2 Indonesia.